PT GS Baterai ini adalah perusahaan multinasional, dia grup daripada Astra, ya. Lokasi pabriknya ada di Semarang, Jawa Tengah, ya. Di Kerawang juga ada, Jawa Barat. Tapi anggota FSPMI adalah yang di Semarang. Kronologi singkatnya kurang lebih 1 tahun yang lalu mereka bergabung kepada kami FSPMI. Nah, dalam proses penggabungannya memang sudah terjadi ketidaklaziman untuk bagaimana seorang karyawan membentuk serikat pekerja. Nah, kemudian ya, kawan-kawan Semarang terus melakukan upaya-upaya, maka terbentuklah Serikat Pekerja Otomotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Nah, dalam perjalanannya terjadi begitu kuat tekanan daripada manajemen atas ketidaksetujuannya atau ketidaksukaannya hadirnya FSPMI di GS Baterai Semarang. Nah, endingnya anggota kami di PHK sebanyak 3 orang, ketua, kemudian pengurus yang lainnya. Kemudian anggota yang masih tersisa di dalam perusahaan itu diperlakukan diskriminasi yang sangat tidak fair, ya. Contoh, dia bagian produksi dipindah ke cleaning service, bagian produksi dipindah ke bagian taman atau kebun yang jauh daripada norma. Ya. Nah, untuk itu saya sebagai Presiden SPMI menyikapi ya apa yang terjadi di PT GS Baterai ini akan melakukan upaya-upaya perlawanan yang sangat kuat. Ya. Kenapa? Karena bagi kami hakiki daripada gerakan buruh adalah pembelaan terhadap anggotanya ketika terjadi diskriminasi. Apalagi ini sudah PHK. Ketua PUK itu adalah simbol di sebuah organisasi. Ya. Nah, untuk itu perlawanan kami, satu, kami akan melakukan kampanye ya besar-besaran karena GS Baterai ini adalah aki ya yang dipakai oleh mobil-mobil ya brand ya, mobil-mobil yang sangat meluas ya di Indonesia. Nah, maka langkah yang pertama kami akan melakukan unjuk rasa karena GS Baterai ini adalah juga grup Astra ya, Astra Autopart, maka kami pun akan melakukan aksi di Astra Autopart ya, itu tanggal 18 Januari 2022 ini ya. Kenapa kami aksi di Astra Autopart? Karena itu adalah induk daripada perusahaan tersebut. Konon saya dapat informasi pemegang saham hampir 60% ya di Astra Autopart. Kemudian juga nanti kami akan aksi juga di Astra Internasionalnya, induk daripada Astra Autopart ya. Yang kedua, kami akan melakukan kampanye boikot terhadap penggunaan produk GS Baterai ya. Karena telah menzolimi para pekerjanya ya, telah menzolimi terhadap karyawannya yang telah membentuk serikat pekerja. Kemudian juga kami akan melakukan aksi ya di Semarang dan juga di Kerawang. Kenapa kami aksi di Kerawang? Karena manajemennya dikendalikan dari GS Karawang. Ya. Nah, itu yang pertama, kawan-kawan semua. Ya, mohon ini menjadi catatan. Ya, proses terus kami akan lakukan, perlawanan terus akan kami gaungkan. Sebagai konfederasi KSPI di mana FSPMI adalah anggota KSPI, tentu KSPI mendukung secara penuh dan akan memperkuat, saya ulangi, mendukung secara penuh dan akan memperkuat setiap langkah perjuangan FSPMI sebagaimana yang telah disampaikan oleh Presiden tadi terhadap kasus GS Baterai dan GS Baterai Semarang dan Pungkok Subang. Yang kedua,
bentuk langkah dukungan dan penguatan perjuangan yang akan dilakukan oleh KSPI antara lain, satu, akan menginstruksikan seluruh afiliasi federasi KSPI ya, yang tersebar di seluruh Indonesia di 30 provinsi, lebih dari 300 kabupaten kota, untuk melakukan aksi solidaritas dan kampanye melawan PT GS Baterai Semarang dan PT Pungkop Subang. Ya, kita akan bersama FSPMI. Yang ketiga, melalui siaran pers ini, konferensi pers ini, KSPI akan mengkampanyekan boikot produk GS Baterai. Saya ulangi, yang ketiga, KSPI akan menginstruksikan kampanye boikot produk aki GS Baterai. Mulai kapan kampanye boikot tersebut? Kami akan lakukan mulai minggu depan, 10 Januari 2021, dan seterusnya. Saya ulangi, kampanye boikot produk aki GS Baterai mulai 10 Januari 2022 sampai seterusnya. Bentuk kampanye boikot yang akan dilakukan, satu, melakukan aksi di semua gerai-gerai atau toko-toko yang menjual aki GS Baterai. Melakukan aksi di semua gerai atau toko-toko yang menjual aki GS Baterai di seluruh Indonesia. Boikot aki GS Baterai. Yang telah mengabaikan hak-hak buruh, melakukan union busting, ya, melakukan pemberangusan serikat buruh. Padahal GS Baterai adalah multinational company. Bentuk kampanye boikot lainnya yang kedua adalah melakukan aksi-aksi di kantor-kantor GS Baterai di seluruh Indonesia. Baik kantor pusat, kantor yang sekaligus pabrik di Semarang, kantor pusat di Jakarta, ataupun di Kerawang, maupun kantor-kantor cabang GS Baterai. Kita akan melakukan aksi-aksi. Yang kedua untuk kampanye boikot. Kampanye boikot lainnya dalam bentuk yang ketiga adalah melakukan kampanye internasional. Saya ulangi, melakukan kampanye internasional melawan GS Baterai di kantor pusat Jepang. Kami akan meminta International Trade Union Confederation atau ITUC yang berkantor di Brussel, Belgia, dan Industri All yang berkantor di Geneva, Switzerland. Kami akan meminta kampanye solidaritas boikot produk GS Baterai di seluruh dunia. Ya, terutama di kantor pusat di Jepang. Bentuk kampanye boikot lainnya yang keempat adalah sebagai ILO governing body, pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, ILO yang berkantor di Geneva, saya akan mengangkat kasus ini dalam bentuk CSA, yaitu Komite Standar Application, CSA, Komite Standar Application, yaitu satu komite yang mengurus
penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap konvensi ILO. Apa yang terjadi di GS Baterai adalah penyimpangan atau penyelewengan, pelanggaran terhadap konvensi ILO nomor 87 tentang hak berserikat, mana serikat pekerjanya dipecat, disuruh kerja di tempat-tempat yang tidak layak sebagai cleaning service, dan juga pelanggaran konvensi ILO nomor 98 tentang hak berunding. Jadi serikat pekerja di GS Baterai Semarang ingin meminta berunding, justru dipecat. Jadi ini melanggar konvensi ILO nomor 87 dan konvensi ILO nomor 98. Oleh karena itu, sebagai ILO governing body, saya akan membuat laporan ke Komite Standar Application CSA, sehingga nanti menjadi sidangnya ILO, ya, menjadi materi sidang ILO. Tentu akan merugikan corporate image, karena ini GS Baterai adalah perusahaan multinational company dan mensuplai ke perusahaan-perusahaan multinational company untuk pabrik mobil dan pabrik motor. Yang terakhir, kampanye boykot itu kami akan mengkampanyekan telah terjadi perilaku dan penyimpangan berbisnis di GS Baterai, kampanye internasional dan kampanye internasional. Apa itu penyimpangannya? Yaitu melanggar MNE, Multinational Enterprise Declaration. Jadi MNE Declaration, MNE Declaration. Saya adalah panel di pembuatan Deklarasi Multinational Enterprise atau MNE Declaration, MNE. Di situ ada bagaimana pengaturan perilaku berbisnis perusahaan-perusahaan multinational company, dan GS Baterai adalah bagian dari multinational company. Nah, terjadi penyimpangan dan perilaku yang tidak standar dari MNE Declaration. Itulah kampanye boykot. Sekali lagi, kampanye boykot produk aki GS Baterai. Tentu semua kegiatan KSPI ini akan bersama dengan MSPMI yang sudah disampaikan oleh Presiden MSPMI, Saudara Riden Hatam